Banyak orang pengen banget jadi disiplin, tapi masalahnya masih nunggu mood dulu. Pengen konsisten, tapi maunya hidup langsung rapi, beres, dan tertata. Pengen berubah, tapi pengennya sekali niat, sekali gas, langsung jadi versi baru. Padahal kalau kita jujur ke diri sendiri, masalah utama kebanyakan orang itu bukan malas. Masalahnya cuma satu, salah cara mulai. Kita sering ngira disiplin itu soal niat yang gede, soal tekad yang kuat, soal motivasi yang membara. Padahal kenyataannya enggak. Disiplin itu bukan soal niat besar, tapi soal kebiasaan kecil yang diulang. Dan anehnya, begitu lo mulai dari yang kecil, disiplin itu bukan cuma terasa ringan, tapi malah bisa bikin ketagihan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas. Banyak orang gagal disiplin bukan karena mereka lemah, bukan juga karena mereka nggak mampu, tapi karena satu hal. Mereka kebesaran pasang target. Otak manusia itu sebenarnya simple banget. Begitu dia ngelihat sesuatu yang kelihatannya berat, ribet, atau terlalu besar, respon alaminya cuma satu, nolak. Bukan karena lo nggak sanggup, tapi karena otak lo lagi berusaha melindungi diri dari rasa capek dan stres. Makanya target besar sering bikin kita nunda, kebanyakan mikir, atau semangat di awal, tapi mati di tengah jalan. Sebaliknya, otak kita hampir nggak pernah nolak hal kecil. Hal kecil itu nggak kelihatan berbahaya, nggak bikin stres, nggak bikin lo mikir, nanti aja deh. Dan justru disitulah disiplin sebenarnya mulai tumbuh. Bukan dari hal besar yang kelihatan keren, tapi dari aksi kecil yang lo ulang tanpa drama. Contohnya gini, bukan langsung olahraga 1 jam, tapi cukup pakai sepatu olahraga dulu. Bukan langsung niat baca 1 buku, tapi cukup buka halaman pertama. Bukan langsung bangun jam 5 pagi, tapi cukup bangun 10 menit lebih awal dari biasanya. Kelihatannya sepele, iya, tapi justru itu yang bikin otak lo bilang, ini mah gampang, gas aja. Dan begitu lo mulai, biasanya lo nggak berhenti di situ. Pakai sepatu, jadi jalan bentar, buka buku, keterusan baca 2 halaman. Bangun lebih pagi, jadi nggak pengen tidur lagi. Disiplin itu jarang banget datang dari paksaan. Dia datang dari momentum kecil yang nggak kerasa. Pesan penting di bagian ini cuma satu. Disiplin tumbuh bukan karena dipaksa, tapi karena dibiasakan. Sekarang kita masuk ke jebakan yang paling sering bikin orang berhenti di tengah jalan. Pola pikir yang bunyinya kayak gini, kalau nggak bisa rapi, mending nggak usah sekalian. Banyak orang berhenti disiplin bukan karena mereka capek, tapi karena mereka ngerasa gagal. Telat sekali, langsung ngerasa rusak skip sehari, ngerasa semua usaha hancur bolong dikit, langsung nyerah total. Padahal disiplin itu bukan soal nggak pernah bolong. Disiplin itu soal satu hal penting. Seberapa cepat lo balik lagi setelah bolong. Telat sekali bukan berarti semuanya hancur. Skip sehari bukan berarti lo gagal. Berantakan sesaat bukan berarti lo payah. Itu cuma tanda satu hal, lo manusia. Orang-orang yang kelihatannya disiplin di luar sana, bukan berarti hidup mereka selalu rapi dan lurus. Mereka juga pernah males, pernah jatuh, pernah bolong. Bedanya cuma satu. Mereka nggak drama sama kegagalan kecil. Mereka nggak bilang, udahlah sekalian rusak aja, tapi mereka bilang, oke, hari ini kacau, besok lanjut lagi. Dan justru sikap kayak gitu yang bikin disiplin mereka nempel. Bukan karena mereka sempurna, tapi karena mereka konsisten buat balik ke jalur. Kalau hari ini lu cuma sanggup 30%, nggak apa-apa. Lebih baik 30% daripada 0, lebih baik lanjut pelan daripada berhenti total. Bagian ini penting banget buat lu sadari. Orang disiplin bukan yang paling kuat, tapi yang paling cepat balik ke jalur. Dan kalau selama ini lo sering ngerasa gagal, coba ingat kalimat ini baik-baik. Oh, ternyata gue nggak rusak. Gue cuman manusia. Nah, ini bagian yang bikin disiplin beneran nempel di hidup lo. Selama ini, banyak orang ngomong ke dirinya sendiri. Gue harus disiplin, gue harus rajin, gue harus konsisten. Masalahnya, kata harus itu berat banget. Begitu lo bilang harus, otak lo langsung ngerasa lagi dipaksa. Dan kalau udah ngerasa dipaksa, lama-lama pasti capek sendiri. Sekarang coba ganti caranya. Bukan lagi, gue harus, tapi jadi, gue orang yang... Karena identitas itu jauh lebih kuat daripada motivasi. Contohnya gini, bukan, gue harus nabung, tapi, gue orang yang rapi sama uang. Bukan, gue harus rajin, tapi, gue tipe orang yang nyelesain hal kecil. Bukan, gue harus berubah, tapi gue orang yang tiap hari sedikit lebih baik. Ketika disiplin udah lo anggap sebagai siapa diri lo, bukan lagi apa yang lo paksakan,
Lu nggak perlu banyak drama. Lu nggak perlu nunggu mood. Lu nggak perlu nyemangatin diri berlebihan. Karena lu cuman lagi satu hal, jadi diri lu sendiri. Dan di titik ini disiplin berhenti terasa berat. Dia jadi otomatis, jadi kebiasaan, dan akhirnya jadi identitas. Pesan kunci di bagian ini jelas. Kalau disiplin udah jadi identitas, lu nggak perlu dipaksa lagi. Disiplin itu nggak lahir dari tekanan, bukan dari marah ke diri sendiri, tapi dari kebiasaan kecil yang lu jaga setiap hari. Pelan, sederhana, konsisten, dan tanpa sadar, lu jadi ketagihan disiplin. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat.